sebenarnya bagaimana kita mewujudkan kampus ini agar memiliki karakter terhadap dharma agama dan dharma negara. Itu visi kita. Jadi selain sebenarnya saya tidak terlalu ambisius ya. Itu jadi kalau memang saya diberikan, saya punya pengalaman apa yang saya sampaikan tadi. Jadi kemampuan yang kita miliki sesuai dengan bidang kita, harus kita berani ngomong, harus kita berani berbicara, berdebat hebat harus gitu. Dan saya harapkan selalu itu. Hidup pers mahasiswa, hidup mahasiswa. Saya Iwayan Satya Tirtayasa dari UKM Persma Brahmasra. Di sini saya sudah berada di kampus Bangli UAN Gusti Bagus Griwo Denpasar, lebih tepatnya di depan gedung rektorat. Nah, di sini saya akan mewawancarai salah satu kandidat calon rektor UAN Gusti Bagus Griwo Denpasar. Nah, penasaran? Tetap ikuti dan tetap berada di Bravo Brahmasra Podcast. Om Swastiastu. Oke, kembali lagi penonton bersama saya Satya dari UKM Pers Brahmasra. Nah, di sini saya sudah bersama dengan salah satu kandidat calon rektor UAN Gusti Bagus Griwo Denpasar periode 2024-2028, yakni Prof. Dr. Drs. Imade Surado MA. Swastiastu, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof? Yes, tunggal. Saya langsung ke pertanyaannya, Prof. Mungkin bisa sedikit cerita Prof, mengenai latar belakang aja, Prof, di kampus ini, mungkin dari awal berarti menjadi dosen, kayak itu bagaimana, Prof? Ya, terima kasih. Ya. Saya adalah dosen pertama kali ya, mungkin untuk di Indo, mengawali dulu dari APGAH, Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri Denpasar, yang tempatnya di Jalan Ratna, yang sekarang kampus itu sedang diperbaiki. Tungkare 2024 bisa selesai. Dan sebelumnya saya aturkan dulu Penulis Tungkare, semoga pertemuan hari ini apa yang kita harapkan diberkahi, dianugerahkan jalan yang terang oleh Betara-betari leluhur sareng sami. Om Swastiastu. Ya, adik-adik dari Brahmasra ya, yang saya banggakan dan saya harapkan Anda selalu beraktivitas ya, terutama dalam menulis ya, karena saat ini itu yang menjadi satu poin penting untuk meningkatkan pengetahuan, terutama dalam bidang akademis, apalagi menjadi dosen nanti ya, mengajar penting tulisan itu, apalagi jurnal yang Scopus, P1, P2 macam. Nah, saya lanjutkan. Jadi dari PGA itu, dari APGAH itu tahun 1993 saya melamar. Saya dulu SMA saya tamatan PGA, Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri Denpasar, yang cabangnya ada di Gianyar. Dulu saya dari Gianyar. Dari situ saya tertarik mulai belajar agama. Saya ada dua nasib saya. Yang dulu saya tamatan SMP 1, kemudian pernah masuk di SMA 1 Negeri Gianyar
tiba-tiba disuruh pindah ke PGA yang baru berdiri di Gianyar cabang Denpasar. Ini saya mau, situlah saya mulai belajar agama, bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, dan yang lain-lain. Nah, terus tamatan PGA, terus begitu sudah tamat, ada beberapa kali pengangkatan saya tidak lulus, tidak ngerti ya. Padahal waktu PGA saya juara umum terus, bertahan dari 6 kelas, yang satu kelasnya kurang lebih 40-an sih. Tapi saya juara umum ranking kedua, terus pernah lulus, akhirnya masuk lagi melanjutkan ke IHD yang UNHI sekarang. Nah, situ akhirnya tamat dengan jurusan pendidikan agama Hindu. Nah, lanjut dari situlah saya tamat 4 kali, akhirnya lulus di Kementerian Agama dan diangkat di APGAH, Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri Denpasar, setiap yang saya sebutkan tadi. Nah, di situ kami ada 25 orang itu semua, yang pegawai dan dosen pertama kira di Hindu ya, karena sebelumnya Hindu belum punya perguruan tinggi, itu mengawali dari akademi. Nah, disitulah saya mulai, kami ber-25 itu termasuk Pak Murah, Pak Rektor, Pak Sugito, Pak Tanu, banyak itu 25, Pak Redano, Pak Dekan FDA, Pak Dekan EBW, itu angkatan saya. Yang 25 Pak Bro Sugito yang sekarang, Pak Tanu, Pak Gumarsano, almarhum Pak Sugutama namanya, tidak ada lagi. Nah, itu masuk Bu Eni, ya, Bu Naselasih yang ada di Gunayasa, dan itu mulai. Terus setelah tahun 1994 kami menjadi calon pegawai CPNS. 1995 kami sudah menjadi PNS. Dan PNS itu lagi datang SK bermasalah, dipermasalahkan, itu bukan bermasalah, karena SK-nya yang datang itu tenaga edukatif, lalu dibilang salah dan besar, datanglah SK perbaikan yang menjadi pegawai, ya, pegawai semua, ya, itu. Nah, dari pegawai semua itu kurang lebih ada 3 tahunan kurang lebih, terus menjadi pegawai. Nah, terus begitu selanjutnya sampai di sana saya ketemu dengan guru-guru PGA saya. Oh, ini Serada datang, maka disitulah saya mengajar bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, dan Menite, Takwul, Darsana, banyak ya, itu termasuk. Nah, itu ya. Terus buat cerita ya, waktu pernah saya dipercaya menjadi sekretaris LPM, LPM-nya Pak disuruh. Nah, setelah itu tahun 1999 dari 95 PNS, 99 APGAH itu berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar, STAH. Nah, disitulah kami mengajar berbagai mata kuliah. Saya terutama yang bahasa Sanskerta itu selalu, bahasa kami selalu, dan Menite selalu. Dan lainnya beda, pernah juga keliling, karena ini mahasiswanya guru-guru semua ya, keliling kabupaten kota. Nah, itu terus tahun 2000 saya
disuruh kuliah ke India oleh Pak almarhum Prof. Suharjaya. Ya, mengambil S2, saya ambil bahasa Sanskerta di Allahabad University India Utara bersama Pak Subagiaste, sekarang menjadi mantan rektor Setah Palangkaraya, sekarang menjadi Pak Wastawa dan Bu Purnamawati, itu angkatan kami. Lalu di sana kami disebar, saya dibawa ke Allahabad University, ada yang di Delhi, yang seperti Pak Wastawa gitu. Nah, yang mengambil jurusan Sanskerta hanya saya sendiri. Saya belajar dari PGA itu. Nah, akhirnya tamat tahun 2002. Dari 2002 dapatlah gelar master bahasa Sanskerta. Nah, itu saya terus mengajar ulang 2003 jadi diangkat menjadi kejur penerangan agama Hindu dengan Pak Swadnyana sebagai sekjurnya. Dan itu 2005 saya diangkat menjadi dekan Fakultas Dharma Yuta pertama. Rektornya Pak Gede Rudio dulu. Nah, itu sampai satu periode habis tahu tiba-tiba ada aturan harus dekan berikutnya harus doktor minimal. Nah, saya belum doktor. Nah, waktu saya tamat tahun 2003 nya saya mau pilihan tidak diberi sama Pak Rektor, suruh menjabat dulu belakangan sekolah. Akhirnya digantilah dekannya Pak Murah, Pak Rektor sekarang sebagai dekan Dharma Duta. Jadi saya dibawa ke ketua prodi Dharma Widya di S2. Ya, ketua prodinya sekretarisnya Budayu Dari. Nah, singkat terus pengalaman jabatan dari situ ketua prodi satu periode, berikutnya ada pemilihan rektor dari Pak Didik, Pak Rudia, Pak Didik, terus ke Pak Profesor Wijaya, ya, belum profesor itu. Maka saya ditunjuk sebagai wakil dekan 1 di EBW, ya, wakil dekan 1 EBW sampai dengan 2017, ya, 2017 ya. Terus setelah itu pergantian rektor dari Pak Wijaya kepada Pak Murah yang menggantikan, lalu saya diajak Pak Murah sebagai wakil rektor 1 IHD, ya, IHD, terus sampai tahun 2020. Dari tahun 2017 ya, lalu IHD meningkat, jadi ya kami berjuang ya menyiapkan segala sesuatu. Akhirnya keluarlah SK peningkatan status dari IHD menjadi universitas 2020 Januari tahun 2020. Berarti sampai hari ini Prof masihnya di WR berarti? Dan kan rektornya otomatis ke Pak Murah. Jadi sesuai aturan maka saya diajak lagi. Jadi masih aja kita tidak ganti lagi, kita ikut ke Pak Murah. Hanya bersama kecuali Pak Lestawi, karena Pak Lestawi umurnya sudah tidak memungkinkan, maka diambil Pak Yoga. Ya. Itu sampai saat ini. Jadi saya dengan Pak Murah itu sebagai wakil rektor. Itulah jabatan-jabatan yang pernah kami laksanakan percaya oleh kampus dari tahun 2003.
tadi mengenai latar belakang Ji. Anu mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Oke. Sebenarnya apa yang jadi motivasi Aji Prof untuk mencalonkan diri menjadi calon rektor nih Ji? Soalnya menarik soalnya. Ya, sebenarnya saya tidak saya tidak terlalu ambisius ya jadi pejabat sekarang, tetapi ketika saya diberikan dari apa yang saya sampaikan dulu itu saya berusaha laksana sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Waktu jadi dekan dan lain sebagainya, penilaian orang-orang teman-teman ya tungkarelah apa yang saya lakukan tidak menjadi satu perbincangan lagi setelah saya selesai itu, dan saya lakukan sesuai dengan apa yang saya miliki ya, ketegasan dan ya saya tidak pernah neko-neko ya, dan saya juga tidak senang ikut-ikutan gitu. Kalau sudah selesai ya selesai gitu. Nah sekarang ini terus terang kami masih penuh dengan Pak Rektor, sehingga beberapa kali saya dipanggil sama beliau untuk ikut dalam kontes ini supaya lembaga ini seperti apa yang saya sampaikan, kita ini adalah pertama yang mana pendahulu kami ini sudah habis semua. Ngerti agama itu sudah hilang semua, sudah pensiun, guru-guru kami sudah hilang semua, pensiun, sudah ada yang meninggal seperti Pak Biani. Jadi bahasa beliau hijau kalau ke kampus ini perkuliang, awaknya bertanggung jawab gitu. Nah, ya saya ikut. Jadi itu sekarang jadi kan jadi medan gitu. Tadi masa diikutkan ya harus misalnya memang alam yang menarik yang saya lakukan sesuai dengan kemampuan saya miliki. Apalagi tidak menjabat, saya sibuk sekali, saya sering keluar pembinaan. Kemarin saya dari Palembang dan itu mati ya. Jadi sebenarnya tadi saya menarik menurut Haji bilang kan tidak terlalu ambisius menjadi calon rektor gitu. Namun beberapa kandidat ini kan atau gini sangat ambisius sekali untuk menjadi calon rektor kita Ji. Jika saya kata Aji bilang makin ambisius, mungkin nanti pertanyaan nanti di mahasiswa Ji, lalu bagaimana nanti ke depannya gitu? Ya itu sudah saya bilang tadi, kalau memang saya dipercaya, kalau orang itu kan harus ya gimana ya, sama dengan berpolitik kan harus ke sana ke sini cari dukungan, cari orang-orang ini gitu kan, pengitang ya, dan kita harus tidak perlu kita musuh-musuhan lagi gitu ya, kan itu. Iya kan. Mempue lagi. Itu udah saya biasa aja, coba tanyakan Pak Murah, biasa kan. Nah seperti itu. Jadi kalau memang saya diberikan, saya punya pengalaman apa yang saya sampaikan tadi. Saya menjabat pertama lagi, jadi mengawal lagi. Jadi saya punya pengalaman itu, dan kalau memang alam sudah mendadak harus begitu. Nah, saya sebagai WR1 sekarang kan pengalaman rektor itu sudah ada, apalagi 2 kali sudah mendampingi Pak Murah, ini sudah ada. Jadi tinggal naik lagi sedikit saja. Jadi dari apa mengikuti sekarang menjadi pemegang kursi kan. Itu kan mengikuti, tidak bisa tidak melewati rektor apa yang disampaikan oleh rektor. Dan itu sekarang kalau memang kita rektor kan kita yang menentukan. Ya, kita lakukan apa yang saya miliki. Saya bawa kampusnya apa yang saya kerjakan sekarang. Kan saya sebagai tim sekarang seperti sekarang ini, dan kami berjuang bergerak bersama-sama sehingga WN ini seperti ini. Memang sulit untuk segera maju, karena kita serba kekurangan kita kayak pakai kain gadot ya, dana kita sedikit tetapi keinginan kita besar sekali. World class university itu kan tidak gampang itu, sarana ini masa world class university sarananya begini.
kadang tetapi kita tidak menyerah, kita harus ya. Jadi dengan kekurangan yang amat sangat ini pun kita sudah menjadi universitas. Dengan kemampuan ini kan kita sudah diberikan SIM oleh negara, ini SIM lo, kamu bisa tinggal kamu bergerak di sekarang, izin sudah ada kan itu. Nah itu, jadi sehingga ini merupakan satu rahmat bagi yang dewasa untuk hidup ke depan itu dijadikan apa untuk ke depannya. Kita punya nilai kekhususan di Indonesia. Jadi kesannya kata Aji terpilih menjadi calon rektor, berarti Aji pertama siap memegang tugas menjadi calon rektor dan mungkin mampu meningkatkan kampus ini menjadi world class university yang biasanya kita impikan bersama. Kalau saya ya memegang kendali ini, berarti apa yang saya lakukan saat ini bersama rektor yang baik saya lanjutkan. Langkah pertama yang saya lakukan itu adalah bagaimana saya menjalin aktivitas akademika yang ada di kampus ini dari cleaning service sampai tingkat tinggi untuk menyatukan visi. Artinya tidak terkotak-kotak lagi, ini temannya ini teman itu, tidak bersama. Satu, tidak akan mungkin kita kekurangan kemudian lalu di dalamnya kotaknya tidak akan mungkin kita bisa lagi. Coba lihat sapu lidi itu bisa tanpa kita bersatu satu visi dari training service sampai dengan tinggi. Oleh karena itu mahasiswa juga harus sama-sama menyadari dirinya bahwa ya ini seperti ini. Kalau dia sudah sadar seperti itu, maka dia akan mengendalikan diri untuk menuntut inilah, menuntut itulah. Itu kita berjuang harus ini kapal ini berjalan sesuai dengan standarnya. Harus itu kita kan baru berdiri 3 tahun, 4 tahun ini. Yang sementara jadi win-win itu sudah 20-an tahun dia berdiri. Kita sudah bisa mencapai yang kita harapkan sudah 1/4 lebih dari mereka kita sudah capai itu dengan dana sekedar ya sekedarnya. Saya dulu pesimis sekali, terakhir ini dapat kita murid tidak siswa tidak. Ya kenapa? Karena isunya kan di Ratna ini kampus Katilah Kebangli kan syukur 1000 lebih kita dapat. Kemajuan berarti. Kalau saya dari pesimis saya dulu waktu dapat dengan mabang kalau mahasiswa, karena isu macam-macam pokoknya ya dia itu pindah ke Bangli, tidak ada mahasiswa kami ke Bangli gitu. Kan udah itu, wenya rektor wenya mahasiswa gitu. Yang sementara kita akan akreditasi. Ukur udah ada yang dapat 73 sudah dengan kemampuan itu. Jadi itu yang kita harus lanjutkan sehingga kita mampu. Jadi nah itu. Kemudian dengan adanya penyatuan ini kan kita punya satu siapa yang kalau saya yang menentukan apa yang sesuai dengan kompetensi saya jangan taruh di kompetensi itu sehingga bergerak bersama-sama. Jadi tidak menyalahi lagi gerak sama misalnya di ahli dalam pendidikan disuruh di pendidikan untuk mengelola pendidikan kan tinggal kita di rektorat itu kan tinggal mengkoordinasi saja dan menjalin saja bergerak terus sudah ini. Jadi saya kira itu menurut saya dana yang sarana yang minim itu kalau kita semangat kita kuat bisa kita mencapai tujuan yang maksimal yang kita inginkan. Jadi ukuran sarana itu saya tidak menjadi utama ya, tetapi visi kita semangat kita bagaimana kita membangun semangat agar menjadi satu. Jadi kalau contoh realnya seperti kita menggotong wadah itu kan begitu besarnya dengan tumpang yang besar, tapi kalau satu visi bisa bergerak itu meskipun pelan-pelan. Nah, ini kan, yang kedua kan tujuan kita adalah BLU. BLU sudah canangkan di pusat intinya BLU itu bagus itu. Untungnya kita bisa mengelola dana itu semaksimal mungkin daripada sekarang kita masih Oke. Lalu
kalau setiap pencalonan pasti mempunyai visi misi dan program yang dikaji. Lalu seandainya kata Aji terpilih menjadi rektor, tapi program-program yang akan Aji ajukan dan visi-visinya apa saja nih? Sudah saya sampaikan dalam tulisan saya kemarin di waktu dengan ini, ada visi, ada misi. Itu kan pertama, selain visi UAN yang sudah ada itu, sebenarnya bagaimana kita mewujudkan kampus ini agar memiliki karakter terhadap dharma agama dan dharma negara. Itu visi kita. Jadi selain visi yang sudah ada, agar dia menjadi unggulnya dan inovatif. Bagaimana kita bisa membawa itu? Kan di Indo itu tidak bisa pisah ya, kewajiban terhadap agama kita harus kita pegang, SDM kita tingkatkan untuk memahami dharma sendiri, agama sendiri, dan kewajiban negara tidak bisa lepas kita berada di lingkungan warga negara Indonesia. Dan itu harus unggul dengan perubahan inovasi supaya tidak itu saja, kemudian bisa kita meningkatkan bagaimana Hindu kita ke depan. Ya, itu. Nah, itu visi. Kemudian misinya, jadi tentu karena kita di perguruan tinggi kan tidak bisa lepas kita dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi pembelajarannya kita tingkatkan dengan kurikulumnya dan lain sebagainya. Tentu tidak melawan dan harus tunduk pada aturan-aturan yang ada di pemerintah, baik dari DITI, dari Kementerian Agama juga. Nah, kurikulumnya sekarang kan banyak sekali perubahan itu, ada kampus merdeka dan sebagainya, terus kita ikuti dan kita sudah laksanakan sampai semester 4 sekarang. Mudah-mudahan itu berlanjut ya. Kalau biasanya Indonesia begitu pergantian menteri, ya perubahan lagi, sudah biasa itu. Nah, kemudian kita tingkatkan di penelitian, kan penting itu penelitian. Tentu dananya juga tidak bisa terlalu maksimal kita dengan, karena saya pengalaman ada di sini di dalam, kalau makanya saya berhati-hati berbicara. Kalau saya kan ada di dalam, kalau belum di dalam mungkin ini bisa diambil, ternyata di dalam senadi repot tidak bisa, misalnya uang harus bawa ini kan tidak bisa, nanti kita dijok nanti. Jadi di Australia kita diam kan, coba itu sudah contoh yang diundur sana itu. Jadi IHD kan sudah pernah seperti itu ya. Nah, zaman saya itu saya mengalami sesuatu. Tidak terulang kembali berarti. Tidak terulang. Makanya dia lebih baik ikuti prosedur. Jadi belakangan maju, tetapi benar daripada maju langsung hijau itu kan salah. Nah, kemudian pengabdian masyarakat ini penting. Kemarin saya pergi keluar Bali itu, masyarakat antusias pada kehadiran kita untuk bisa KKN di luar Bali. Nah, saya sudah sampaikan kepada itu, harus dilakukan dengan cara pengalokasian dana ini, dana yang sekian itu ya di sini besaran, di situ kecilan, harus itu kita harus bisa kita melakukan perbandingan seperti itu. Kalau tidak mampu kita beda dengan yang lain, dengan Kristen dan lain-lain, mereka dapat pinjam dari luar pemerintah. Selama ini itu sulit. Ya, kalau kita mencari dana kimia tidak mungkin. Kemudian sponsor pun untuk kampus belum ada dari kami dulu ya. Itu jadi itu yang perlu kita bangkitkan. Nah, setelah itu baru lantas yang lain-lain, sehingga kita ini tujuan saya betul-betul memang kita menjadi senternya Hindu di Indonesia khusus. Jadi kalau kita belajar ke UAN, carilah ke UAN bidang itu padot saja itu. Makanya kami mendirikan D3
kepanitaan itu, padahal banyak mendapat tantangan dari orang-orang tua. Kenapa pendeta lagi di sekolah dikuliahkan? Itu kan banyak tantangan. Bahkan kita dianggap sebagai kampus sampradaya karena banyak merubah. Kalau tidak demikian, ya prediksi ke depan pendeta misalnya itu tidak cukup dengan ngatur dan Banten aja, tidak cukup dengan ngantep aja, tetapi harus bisa berdebat, dan harus bisa memaknai apa yang dia lakukan. Kapan bisa itu? Kecuali kita bergerak di UN ini. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya kami sering begitu dengan Pak Murad, rektor sekarang. Ini dalam bahasa Bali. Kalau kita sekarang amase aja yang kampus kini kita udah mau jawab nih, orang tua kita bilang itu kalau kita serahkan itu untuk berkelit tidak bisa, hanya kita yang sekarang. Apalagi sudah ada profesor dan lain sebagainya, itu langsung hancur. Dulu tidak profesor ya, agama Hindu itu seperti sekarang. Nah itu yang saya inginkan secara global. Sini saya sudah tulis. Tentu intinya pertama itu bisa terlaksana, tercapai, harus kita satu visi itu. Visi semua harus itu visi itu. Jadi kalau kita masih menganggap kampus ini adalah sebagai bahan, sebagai tempat untuk merepresi, itu tidak benar. Kampus itu sebagai tempat untuk mencetak orang-orang SDM yang mumpuni di depan. Kita mahasiswa sejana. Ya, kalau dalam teorinya kan mahasiswa sejana, tapi kan prakteknya harus mampu dia minimal dari kerangka itu, Trayobanda itu mereka kuasai. Makanya dengan mata kuliah institusi, mata kuliah prodi itu tentu kita juga dibatasi oleh aturan. Itu masalahnya, dibatasi oleh aturan dengan jumlah SKS yang dulu sampai 160 zaman saya, sekarang 44, sehingga banyak pengurangan sama mata kuliah yang memang menjadi landasan kita sebagai umat Hindu kan, seperti misalnya bahasa Sanskerta, kemudian tatwa itu sekali, tapi dengan kekurangan itu harus bagaimana kita menyikapi nanti. Dan sekarang kan sudah disikapi dengan adanya UKM itu. Ya, mudah-mudahan mahasiswa memahami itu. Jadi lalu dari program-program yang tadi disebutkan, tadi apakah ada keunggulan dan kelemahan dari program yang disebutkan tadi? Soalnya ini menarik soalnya nih dari program-program. Apa yang saya lakukan hari ini bersama Pak Rektor kan, keinginan kami kan sebenarnya harus paling cepat, hanya satu sistem menjadi satu dia. Kelemahannya apa? Kelemahannya satu, kita kurang dalam pendanaan. Itu satu, kurang karena kita masih saker, perguruan tinggi saker. Kita tidak bisa menyamakan diri seperti kita menuju ke sana dengan lambat laun ini, gitu ya. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Nah itu kemudian yang kedua, SDM juga kita masih lemah, ya, masih lemah. Kenapa lemah? Karena dari kuantitas itu kita masih banyak yang kurang, ya, dosen kurang, apalagi sekarang kita menjadi sebuah universitas negara memberikan kita kewenangan untuk membuat jurusan fakultas umum. Sudah kita lakukan fakultas umum itu, namun beberapa kendalanya apa? Dosennya tidak ada. Dosen tidak ada. Nah, dosen tidak ada, lalu pengangkatan juga tidak ada. Ya, tahun ini kan dapat satu saja. Dari dosen mana? Dari ekonomi, ekonomi. Satu aja dapat.
anu ini calon CPNS dan mudah-mudahan itu lulus lagi sekarang. Ya, padahal kita memerlukan banyak seperti usulan kita satu sekarang. Apa yang kita lakukan? Sehingga apa yang kita inginkan dan harus kita terbentuk ini agak terlambat ya. Karena dukungan itu SDM. Kedua, ketiga, fasilitas sampras kita masih kurang. Makanya saya tidak berani harus saya bisa menikah ini, nanti saya bilang mau nah, lebih baik biasa saja daripada saya mau gombal janji tiba-tiba saya ada apa gitu kan. Kenapa saya tahu? Karena saya duduk sekarang di dalam organisasi ini, tahu saya permasalahan. Saya orang kedua kan, 8 orang kan tahu saya permasalahan. Makanya saya bilang tadi saya tidak terlalu ambisius gitu karena saya ada apa. Iya nih dalam sebalik kita sugih emang nih dana apa cuma kalau gaji itu dipotong nanti kita unjuk rasa sama pegawai, tidak boleh itu. Unjuk rasa kita, apalagi banyak teman-teman yang sudah hutang dan lain sebagainya. Sudah karena itu kayak itulah saya bilang kemarin juga waktu di Anu sama Senat bilang segitu ya. Tapi kalau diberikan saya akan berusaha membawa apa yang saya harus lakukan terkait dengan saya, apalagi saya tambahkan agama. Jadi karakter saya memang karakter agama dari awal gitu. Jadi dibentuk situ, jadi hanya itu saja yang bisa lakukan untuk leluhur kita ya, untuk pengabdian kita. Makanya saya memberanikan diri mengambil bahasa Ketan. Mana ada profesor Ketan? Tidak ada. Kan saya arahkan anak-anak sekarang untuk belajar kuliah. 2 tahun saja asal bermodal bahasa Inggris, yakin. Tidak banyak kurang. Kita mau membuat prodi Sanskrit orang semua Sanskrit ini yang pelajar. Harus punya 3 minimal yang bidangnya. Lalu ini terkait beberapa kelemahan juga. Yang pertama dari dana, yang kedua dari dosen yang kurang, yaitu satras. Lalu bagaimana cara dia untuk mengatasi hal tersebut? Kalau saya misalnya nanti sebagai sopir yang itulah saya akan mengambil langkah-langkah kalau bisa, kalau dibenarkan, pertama mencari orang-orang yang memang mumpuni dalam bidang itu, apa yang kita inginkan, terutama dalam meningkatkan SDM agama ini. Kan banyak kita dengar. Saya yakin mereka itu tanpa menurut kecil pun dengan menurut kecil pun mau. Cuma sekarang pun kita harus melihat aturan dulu, itu yang saya lakukan. Ya apa tidak. Yang kedua, dosen-dosen yang diperlukan, dosen umum itu kan banyak kita punya di Biksa, profesor pun umum lumayan. Nah, cuma sekarang aturannya dana kan supaya tidak permasalahan, itu yang saya akan lakukan. Kalau memang kalau sarana dan prasarana mungkin ada beberapa hal yang menurut saya bisa kita lakukan dengan mempertemukan tokoh-tokoh yang sebenarnya tokoh-tokoh hidup di Indonesia banyak yang kaya sebenarnya. Kalau mau dia membantu ya selama ini kan cuek saja. Itu yang mau kita untuk istilahnya suan dengan mereka, itu kita serahkan lembaga ini kepada mereka. Kalau kami ini kan kalau dalam bahasa Bali sebagai pengayah sekian tahun sudah out dari sini, tidak mungkin sampai mati di sini kan. Jadi mau kemana kan ini? Kalau tidak dibantu oleh mereka tidak akan sulit kita. Itu yang saya lakukan. Jadi bagaimana kita menggalang, mensosialisasikan terhadap miliknya kepada mereka gitu. Kan mereka punya milik, kalau mereka beragama Hindu kan mereka punya milik kampus ini. Mereka punya kampus ini. Kita ini kan sebagai pengayah. Itu yang saya lakukan. Mudah-mudahan bisa. Jadi dengan apa yang sering disampaikan oleh teman-teman saya, tokoh-tokoh yang pengusir, coba begitukan, coba. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak bisa lepas dari pemerintah daerah. Kita harus suan. Seperti sekarang ini kan, kenapa tanah ini diberikan? Karena kita dengan Pak Bupati dan lain sebagainya kan, Pak
sehingga begitu selesai sertifikat itu sudah BUPR mau membantu. Kalau belum jelas tanahnya tidak bisa. Kalau dari dulu kan belum jelas tanahnya, mau dibangun di gedung Kementerian Agama tidak mau, karena belum, tanahnya masih milik Pemda Bali lewat Pemerintah Bali. Itu yang jadi supaya betul-betul pejabat dari tataran camat, bupati sampai gubernur betul-betul merasa ya lelah ini kan caranya. Jadi itu kita harus sosialisasi sebagai rektor, masuk ke sana, sowan ke sana, menyampaikan apa yang mereka harus ketahui bahwa ini adalah miliknya desa itu. Itu aja langkah-langkah yang kita lakukan kalau kita ingin menambah dana sedikit gitu. Dan itu pun kalau nanti kan harus ada, kita di bawah dirjen. Kalau dirjen mengizinkan, kita akan lakukan itu. Jadi itulah tugas rektor yang harus keluar untuk istilahnya membuka link, mencari link untuk bisa kita tumbuh bersama-sama. Jadi hanya itu. Jadi bagaimana kita memperkenalkan bahwa ini adalah milik mereka dan harus mereka pelihara untuk ke depan. Kalau sudah demikian akan diambil oleh negara lagi. Ya, dengan cara diambil SK-nya, ditutup lagi, selesai sudah. Repot. Makanya kalau saat ini lagi sekian tahun lagi tidak ada fakultas umum, maka dikembalikan bukan menjadi IHD. Berarti kemana tuh? Kembali ke IHD. Memang itu aturan. Makanya harus kita sudah bergerak, orang tidak ada, minimal harus ada dosen 6 per prodi itu. Satu jurusan yang umum kan. Yang misalnya kita bikin contoh misalnya tentang prodi kedokteran itu misalnya, atau psikologi lah, orang-orang psikologi sing lah, dosen sing lah, sing nanti nilai dosen. Sementara pangkat sih apa yang kita lakukan? Berarti tantangannya besar sekali. Makanya itu agresif kasih ada apa? Lebih baik ya. Gitu. Jangan lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu. Itu Pak. Jangan. Nah ini menarik terkait kebebasan berpendapat di UAN. Soalnya kan dari tahun ke tahun ini kebebasan pendapat selalu menjadi isu yang paling populer di UAN. Jadi pendapat apa misalnya? Misalkan pada saat sering akademik nih kan sering berbeda pendapat. Dari pihak lembaga bilang A, dari pihak mahasiswa bilang B. Lalu terkait titik ini, apalagi kan tiang dari aja bilang kita harus satu suara, langsung saya kata ya itu berarti Pak. Sebenarnya Pak sing membela diri ya. Sebenarnya ada sing untuk melarang, membatasi mahasiswa untuk bergerak, dan menurut Pak harus itu. Kalau Anda sebagai pemuda ayam gitu, tidak kreatif, tidak bisa membaca peluang, yang cara bahasa Bali itu sing bisa melawan kala gitu, maka kita akan makan. Sedikit aja sekarang Anda alamat udah kalah kita. Karena zaman begitu sekarang itu ya, itu satu. Oleh karena itu maka sering saya bilang di kelas, Anda ini jangan belajar mengandalkan apa yang saya omongkan, lihat di luar, baca di luar, harus gitu. Buktinya saya sendiri sekarang, kalau saya masih priori sebelum jangan belajar ini, mungkin saya tidak jadi guru besar, saya tidak pernah bercita-cita jadi guru besar. Karena memang keadaan saya tidak memungkinkan, orang tua saya memungkinkan, kemudian pendanaan saya memungkinkan, makanya saya bilang tadi pindah orang SMA ke PGA, Pangidang, alasan orang bakul kan, menan adik-adik pangidang nanggung penggala di USD itu lah muncul kan, karena biasanya ada apa nggak pernah sukses karena kan kita tidak tahu, kita punya garis masing-masing kan, jadi kita dibawa akhirnya dan ditambah dukung dari mana-mana pun itu. Nah jadi itu yang harus kita lakukan. Setiap sharing akademik waktu saya jadi dekan terus begitu, Pak ininya rusak, ini rusak itu kan misalnya, bukan melarang sebab itulah bedanya kampus negeri dengan kampus swasta.
negerinya lagi satker. Kalau negerinya BLU gampang ya. Dana SPP Anda itu kami yang lola. Kalau sudah menjadi BLU kami yang lola. Mau dibelikan apa yang penting dapat tujuan senang. Sementara ini karena satker SPP Anda negara yang bawa. Lalu kita membuat proposal. Kalau ini rusak harus ada kajian dulu, jangan bisa rusak. Benar rusak pada what pernyataan lu dan itu boleh dianguskan, dijual istilahnya. Harus ada negara, baru ada pengganti. Tapi baru ada pengganti sama dengan hasil kan semua sih ada. Waktu saya mewakili Pak Rektor akreditasi dari ini dari pendidikan, dari PGSD, gimana Bapak bisa unggul ini? Orang kursinya saja masih kursi PG, kan ada kursinya, saya sudah bilang di sidang aneh bekas-bekas PGA, kan lu tulis PGAN gitu, itu ditulis dan keliling lah ini asesor, ini kursi tahun lalu ini Pak, sekarang udah dipakai nih, yang kan menjawab kenyataan gitu akhirnya gimana bisa unggul orang ini, udah berceritalah asesor ini gini orang punya ini. Kita anggur saja, oh ya bisa siapa, terus gini kita pesimis ya, optimis ya, ada gitu, lebih dana ada kasih dawang gitu. Jadi itulah supaya Anda pahami, bukan saya tidak membela pegawai ya, bukan karena pegawainya singnya mengganti AC dan lain sebagainya, langkah-langkah itu sehingga sekarang sering akademik bisa 1 tahun sekarang mengerti. Tapi Aji mendukung kebebasan berpendapat. Saya sangat mendukung. Baik harus kita aktivitas akademik dari mahasiswa dan dari dosen. Saya mendukung, apalagi dosen kita kan akademis. Saya di mana berbicara harus akademis, saya lawan semua. Seperti apa yang saya lakukan, yang kami lakukan. Kan saya sudah bilang, ngapain UAN mendirikan sekolah pendeta? Memang pendeta harus masuk. Itu kan sudah tidak akademis itu. Akademisnya kan ke depan setiap pandita itu dan pinandita itu harus mampu menjawab permasalahan itu. Tidak sekedar neneng saja, tidak sekedar mau belajar saja. Kan itu akademis kita. Tapi tidak akademis kan kita dimusuh ya sama yang masih feodal itu dalam masyarakat. Makanya kita dicap sampradaya. Orang-orang pendobrak kan itu. Kalau tidak itu tidak akan maju kita, tidak akan maju. Kalau kita diam anggot itu tidak akan maju kita. Berani melawan. Harus berani melawan dengan ya tentunya melawan dengan pertimbangan perhitungan, tidak sekedar melawan itu juga kan merusak diri sendiri. Jadi bagaimana kita kuat ini untuk SDM harus kuat. SDM kuat, mental ini harus kuat. Itu bercacar bedik benyah betul. Makanya saya berjanji dengan Pak Lurah kalau ini untuk jalan suatu saat di 300 tingkatnya di S1. Jadi kami kan ada di Persada. Ya, kebetulan saya sekarang nyusun pedoman pediksaan Persada Pusat. Saya wajibkan yang ngaku akan menjadi pendeta Brahmacari tidak akan kawin harus ada surat pernyataan dan tangani. Harus ada dukungan dari daerah warganya. Secara umur saya buat itu. Dan tanggal 11 ini kan jadikan tetapkan. Seperti itu harus ada real sekarang. Kalau tidak mungkin tidak akan pernah kita maju. Yang mahasiswa cuma harus ya berdasar, tidak sekedar ceplos, apalagi memisuh itu kata kasar. Nah, itu bukan ranah kita itu. Kalau saya kan sering bilang, Kemarin Dharmacarya kita salah di beberapa di fakultas ada masalah dosen, saya panggil dosen itu. Gitu. Tujuan dosen itu adalah mengajar. Kalau memang mengajar harus mengajar, jangan waktu masuk langsung diberikan tugas. Lalu pengetahuan apa yang mereka dapat langsung disuruh membuat paper, lalu langsung presentasi. Berarti kan mereka tidak dapat apa-apa. Di rumah pun dia bisa ambil paper dengan cari di Google kan. Terima kasih manis Tapi tidak seperti itu. Jadi harus semua kita berkolaborasi dalam bidang masing-masing secara akademis harus itu. Kalau tidak demikian kita akan maju. Dan kita harus satu surat
jangan takut oh saya mahasiswa UAN nya itu tidak mental itu. Mas tampil Ya, tidak mental itu. Makanya saya sering udah dapat itu karena saya agama kan. Mama ini gitu tawang tuh kan itu harus kita itu. Jadi kemampuan yang kita miliki sesuai dengan bidang kita harus kita berani ngomongin, harus kita berani berbicara, berdebat Pak harus gitu. Dan saya harapkan mahasiswa ada seperti itu. Kan sering saya bilang jangan menjadi mahasiswa kuala kuliah, kuala hadir, kuala lulus, kuala wisuda gitu dan begitu kuala semuanya orang apa ada ini. Itu jadi harus kita saya misalnya pendidikan saya berani apa yang saya sampaikan sesuai dengan bidang saya gitu. Nah, lalu Ji, mengenai kalau gini, ruang apakah saat ini kata Aji sudah kalau menjadi rektor Ji mampu memberikan ruang terhadap mahasiswa dalam memberikan kebebasan berpendapat baik itu di sekademik atau non sekademik, soalnya kan Ji mahasiswa itu harus kritis, sering dengan itu kan Ji. Ya, saya bilang tadi kalau kita ingin maju, kita harus menerima kritikan. Kita kan tidak bisa menilai diri kita sendiri. Ya, contoh misalnya kita udah buat program ini, kita kira program itu bagus, tapi menurut orang lain tidak ada gunanya. Itu kan perlu ada kritikan. Cuma kritik membangun baik. Ya, jangan berkata kasar dan harus itu. Bukan mahasiswa saja, dosen harus itu. Sama dosen harus itu sekarang kan ada ini apa namanya di LPM tuh ya, harus ada yang memantau ya, tentang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi itu ya harus mantau. Apalagi sekarang kita pakai sistem, kalau sudah jalan sistem yang disosialisasikan kemarin itu maka kita akan menyatu semua, bayar SPP pun sekarang tidak bisa lamar. Udah itu kalau masuk ke sistem sudah lamar SPP sudah merah dah semua, identitas kemahasiswaan hilang. Itu sudah kita akan lakukan tahun ini. Langsung ke pertanyaan Ji. Lalu kan, nah ini mungkin lebih ke personal Ji. Terkait kelebihan kelemahan Aji seandainya Pak terpilih menjadi rektor, artinya bagi mencerminkan diri sendiri Ji. Ya, kalau saya jadi rektor, kelemahan saya gimana ya? Saya memang apa yang dari segi kompetensi ya seperti apa yang saya sampaikan tadi, dengan pengalaman itu cukup dah sebagai pimpinan dan juga di luar juga saya di masyarakat seperti klien dan sebagainya tahu saya. Yang kelemahan saya ya dari segi finansial saja ya. Satu, saya ini orang ya gimana ya, memang tidak bermodal dalam kaitan finansial. Kalau dari yang lain saya tidak, ya masih bisa dipelajari. Itu yang karena ini lembaga ini besar, ini bukan bukan merupakan satu organisasi yang bisa ditinggal dan selesai, kita sudah selesai. Ini bertanggung jawab kita adalah seumur hidup, sudah seperti apa saya bilang, harus betul-betul ya berjalannya lurus dan memberikan kontribusi kepada umat Indonesia ke depan. Ini kan tidak kecil itu. Oleh karena itu siapapun menjadi pimpinan yang menjadi pemegang pertama itu harus kuat dari segalanya. Tidak saja kemampuan, tapi di luar dukung kemampuan itu harus kuat. Nah, di situ saya jujur. Dan tidak kuat saya. Kalau dari kemampuan, ya saya pengalaman saya itu saya punya kegunaan itu ya. Jadi harus kuat ya, tidak bisa cita-cita saya tapi tidak didukung oleh landasannya. Gimana kita
kita terbang dari sana. Landas ini harus kuat. Nah, lalu Ji, bagaimana caranya Haji untuk mengatasi kelemahan Haji tadi seperti Ya. kita terpilih? Ya seperti apa yang saya bilang tadi, ya kita harus cari teman orang-orang yang bisa kita manfaatkan beliau dari segi apa yang kita inginkan. Itu ya, kita serahkan lembaga ini kepada mereka. Jadi kita kan rektor itu bukan pemilik, rektor itu pengayah yang dipercaya sekian tahun periode saja. Setelah itu selesai sudah, tidak ada hubungan. Oleh karena itu, kenapa kita serahkan mereka mau apa Ki? Itu ya, misalnya kita ingin bangunan satu apa, misalnya kalau ada sumbangan dari Pak Bupati dan Pak Gubernur itu misalnya bangunan saja, tanah sudah ada kan, seperti itulah. Ini pertanyaan terakhir nih Ji. Ya. Nah, seandainya kata Haji tidak terpilih menjadi rektor, lalu bagaimana tanggapan ini dan apa yang akan Haji lakukan? Ya, terus terang seperti apa saya bilang ya, kalau saya ada delay ya saya pulang biasa aja. Saya sudah guru besar, jabat tertinggi saya sudah selesai, pangkat saya sudah selesai, saya sudah pangkat 4E, tidak ada lagi pangkat F, tidak ada. Masa kerja saya masih banyak. Saya sudah 4E, di antara ini saya sudah 4E, rektornya belum. Sudah 4E saya. Sudah bulan Oktober 1 Oktober sudah 4E saya. Sudah ada lagi pangkat 4F. Masa kerja saya masih 15 tahun. 15 tahun. Oke, selama Ini udah hoyong, ini tinggal 6 saya. Yeah. Jadi saya kembali lagi ke dosen biasa. Saya jabat saya tinggi akademis kan udah tertinggi, sudah tidak salah. Direktor itu sebagai tambahan, buat WR itu sebagai jabat tambahan itu. Itu kalau saya tidak WR kan saya tidak harus datang ke sini dia pagi-pagi. Belum paling waktu mengajar ya, apalagi sekarang mengajar online dari rumah sudah selesai. Nah, ada biasa nih, ada. Jadi kalau anak nanti jadi apa tuh, kan jangan dipikir karena aku saya jadi gini karena saya mundur deh. Nanti Den, ya itu udah ada yang ngatur. Kalau memang alam yang ngatur, kita lakukan dengan sesuai dengan kemampuan kita dan neko-neko gitu. Kalau memang diberikan tugas alam, udah seperti itu. Mungkin pertanyaan lagi satu Ya. Nah, soalnya dia akan juga mendapatkan informasi dari mahasiswa. Ya. Nah, terkait mungkin ada pertanyaan saya akan berulang lagi. Ya. Terus. Mengenai aspirasi di kalangan kita akademik, Ya. bukan hanya mahasiswa saja, tapi ke pihak lembaga juga, Ya. dosen-dosen. Nah, terkait dari akademik, fasilitas dan lain-lain yang selama ini dikeluhkan oleh kita akademik. Ya. Lalu nanti solusinya apa yang akan dilakukan dan apa jaminannya nih Kiki? Gini ya, kalau sampras ya atau sarana prasarana apapun terkait dengan kegiatan ini, jaminan saya akan lakukan itu semaksimal mungkin dengan anggaran dana yang tersedia. Saya tidak berjanji harus saya bisa membeli mobil misalnya. Jadi saya hanya pipis. Jadi saya pipis. Jangan dituntut oleh mahasiswa. Mana janji waktu jadi calon saya sudah pilih sekarang. Jadi apa yang saya omongkan tidak sekedar suara saja, tapi di belakang lain banyak. Berarti lebih baik apa yang bisa dilaksanakan jika saja. Jadi saya akan berbuat semaksimal mungkin apa yang saya harus lakukan. Tidak akan mungkin UAN ini akan mundur lagi menurut saya. Mungkin bisa berjuang dan saya harus berkoordinasi dengan kita punya atas di dirjen bagaimana caranya kalau memang ingin mengeluarkan harus satu perguruan tinggi diunggulkan. Jen kalau bantu untuk kuat harus diusut sama rata sekarang kan gini ya. Mungkin begini kata-kata terakhir aja sebelum penutupnya sih. Ya, saudara yang saya hormati dari Bang Rahmasra ya, itu yang saya lakukan, yang saya akan lakukan dan merupakan janji. Tapi prinsip untuk saya jika saya dipilih nanti. Lalu seandainya
tidak terpilih, berarti belum saatnya. Jadi saya kembali jadi dosen dengan jabatan tertinggi bisa. Oleh karena itu kepada kalian semua ini, ya, jika ingin meraih sesuatu, maka raihlah itu dengan semangat, dengan menggunakan kompetensi sendiri, ya, sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Justru dengan mengandalkan orang lain, Anda akan disandra orang lain. Disandra, saya tidak senang sandra itu. Sandra, selama Anda duduk dalam jabatan itu, apalagi ada perjanjian itu, maka Anda tidak akan lulus, tidak akan memanfaatkan kemampuan Anda sendiri. Jadi kemampuan yang Anda miliki didukung oleh kemampuan orang lain. Karena didukung itu otomatis Anda disandra. Nah, itu lakukan, tetapi setelah mendapatkan itu, saya akan berbuat sesuai dengan apa yang saya miliki, kompetensi yang saya miliki untuk membawa lembaga ini yang semestinya mendekati kelas yang sesuai dengan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama yang sudah berdiri puluhan tahun. Oke. Ya, kurang lebih nanti apa yang saya sampaikan, mohon maaf, itulah bahasa saya yang mungkin perlu Anda kupas lagi, ya. Dan apa yang saya sampaikan itu secara akademis sudah sampaikan di sana. Terus ini yang saya sampaikan di sana, itu yang saya lakukan. Sekali lagi, saya tidak mau terjadi dengan dengan abstrak itu. Takutnya nanti saya dituntut ketika saya tidak mampu membawa ke situ. Nah, apalagi saya sudah sampaikan tadi kelemahan saya di situ. Saya tidak berani berbohong. Belum ada sudah disampaikan. Maka saya sering menarik nafas ketika ya teman-teman saya untuk salah apa yang itu, ya. Jadi ini saya ini channel sebut isi itu malah benar hal. Ini koneksi wakaf apa nih orang itu kata saya itu ke bahasa. Nah, misalkan ngomongin orang ini itu sama. Sehingga dengan demikian sekarang kan zaman sekarang kalau orang begitu pasti ini orang bodoh begitu. Karena sebisa berarti harus ini kan bisa pada saja. Nah, itulah ya. Oke, jadi ya. Oke, itu dari wawancara tadi bersama Prof. Surada, salah satu kandidat calon rektor UAN di Gusti Bagus Gede Denpasar periode 2024-2028. Oke, terima kasih penonton, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para masak. Om Santi. Oke, itu tadi wawancara kami bersama salah satu kandidat calon rektor UHN Gusti Bagus Gede Denpasar periode 2024-2028. Tetap stay di podcast kami dan tunggu video selanjutnya di Brahmasra Podcast. Bravo!